Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan mengenai proposal skripsi saya yang berjudul Hubungan Pengelompokan Level Literasi terhadap Kemampuan Baca Siswa Kelas 2 SDN 1 Bleke tahun ajaran 2021-2022. Yang pertama, bab 1, pendahuluan. Latar belakang masalah. Adapun latar belakang masalah dalam penelitian ini, yang pertama, menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional atau Sisdiknas nomor 20 tahun 2003, pasal 4 ayat 3, menyatakan bahwa pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan siswa yang berlangsung sepanjang hayat. Yang kedua, berdasarkan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional atau Sisdiknas nomor 20 tahun 2003, pasal 4 ayat 5, yang menyatakan bahwa pendidikan dikembangkan dengan mengembangkan budaya membaca, menulis, dan berhitung bagi segenap warga masyarakat. Maka pemerintah mengembangkan budaya membaca dengan mengeluarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan atau Permendikbud nomor 23 tahun 2015 tentang penumbuhan budi pekerti luhur kepada siswa dengan mengembangkan gerakan literasi sekolah atau GLS. Dan yang terakhir, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan khususnya pada dimensi kecakapan, Provinsi Nusa Tenggara Barat berada pada posisi 33 dari 34 provinsi. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan literasi siswa di NTB masih dapat dikategorikan sangat rendah. Rumusan masalah. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana hubungan pengelompokan level literasi terhadap kemampuan membaca siswa kelas 2 SDN 1 Bleke tahun ajaran 2021-2022. Dan tujuan penelitiannya yaitu untuk mengetahui hubungan pengelompokan level literasi terhadap kemampuan membaca siswa kelas 2 SDN 1 Bleke tahun ajaran 2021-2022. Adapun manfaat penelitian, yang pertama manfaat teoritis. Hasil dari penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi khasanah keilmuan, khususnya dalam pembelajaran bahasa Indonesia, yaitu untuk meningkatkan atau mengembangkan kemampuan baca siswa. Dan yang kedua, manfaat praktis. Yang pertama untuk siswa, yang kedua guru, yang ketiga sekolah, dan yang terakhir untuk peneliti sendiri. Definisi operasional. Yang pertama, literasi. Literasi adalah kemampuan untuk membaca dan menggunakan informasi tertulis dengan tepat dalam berbagai konteks, untuk mengembangkan pengetahuan dan pemahaman, untuk mencapai pertumbuhan pribadi dan berfungsi secara efektif dalam masyarakat. Yang kedua, pengelompokan level literasi. Pengelompokan level literasi merupakan pengelompokan kemampuan siswa berdasarkan level kemampuan literasinya. Level atau tahapan literasi membaca siswa tingkat SD terdiri dari 3 level, yaitu yang pertama level pemula dan huruf, yang kedua level kata dan paragraf, dan yang ketiga level cerita. Dan yang ketiga, kemampuan membaca. Kemampuan membaca merupakan kemampuan dasar bagi siswa yang harus dikuasai agar dapat mengikuti seluruh kegiatan dalam proses pendidikan dan pembelajaran. Membaca hendaknya mempunyai tujuan, karena seseorang yang membaca dengan suatu tujuan cenderung cepat memahami dibandingkan dengan orang yang tidak mempunyai tujuan dalam membaca. Bab 2, kajian pustaka. Pengelompokan level literasi. Pengelompokan level literasi merupakan pengelompokan kemampuan siswa berdasarkan level kemampuan literasinya. Dalam Hamdian 2020, mengelompokkan level atau tahapan literasi membaca siswa tingkat SD terdiri dari 3 level, yaitu yang pertama, level pemula dan huruf, yang kedua level kata dan paragraf, dan yang ketiga level cerita. Pengertian literasi. Kata literasi berasal dari bahasa Inggris yaitu literasi yang diartikan sebagai kemampuan membaca tulis. Literasi dapat diartikan sebagai proses membaca, menulis, berbicara, mendengarkan, melihat, dan berpendapat. Qudar dan Hasid dalam Ainin 2012 halaman 8. Selanjutnya, pengertian literasi berkembang meliputi proses membaca, menulis, berbicara, mendengar, membayangkan, dan melihat. Dalam proses membaca terjadi proses yang rumit, yaitu proses kognitif, linguistik, dan aktivitas sosial. Pembaca harus secara aktif melibatkan pengalaman sebelumnya, proses berpikir, sikap, emosi, dan kemampuan untuk memahami bacaan. Qudar dan Hasid dalam Indriani 2002 halaman 2. Komponen literasi. Menurut data dari UNESCO Unit Nation of Education, Scientific and Cultural Organization yang diutarakan dalam pendapat Nasution 2013 halaman 12-13, memasukkan 6 kategori kelangsungan hidup kemampuan literasi dalam pengembangan pendidikan di abad 21. Komponen-komponen yang dimaksud adalah yang pertama basic literasi, yang kedua komputer literasi,
yang ketiga media literasi, yang keempat distance learning, yang kelima kultur literasi, dan yang keenam information literasi. Kemampuan membaca. Kemampuan adalah kecakapan atau keterampilan seseorang untuk melakukan kegiatan atau tugas secara cermat dan teliti untuk menghasilkan sesuatu yang baik. Menurut Crowley dan Montaigne dalam Rahim 2007 halaman 2, membaca sebagai proses visual merupakan proses menerjemahkan simbol tulis ke dalam bunyi. Sebagai suatu proses berpikir, membaca mencakup pengenalan kata, pemahaman literal, interpretasi, dan membaca kritis atau critical reading, dan membaca kreatif atau creative reading, dan membaca juga merupakan suatu strategi. Menurut klien DKK dalam Rahim 2007 halaman 2, bahwa definisi membaca mencakup yang pertama, membaca merupakan suatu proses, yang kedua membaca adalah strategi, dan yang ketiga membaca merupakan interaktif. Membaca merupakan suatu proses dimaksudkan informasi dari teks dan pengetahuan yang dimiliki oleh pembaca mempunyai peranan yang utama dalam membentuk makna. Adapun aspek-aspek membaca, yang pertama kemampuan yang bersifat mekanis atau mechanical skill. Yang pertama pengenalan bentuk huruf, yang kedua pengenalan unsur-unsur linguistik yaitu fonem atau grafem, kata, frase, pola, klause, kalimat, dan lain-lain. Yang ketiga, pengembangan hubungan atau korespondensi pada pola ejaan dan bunyi, atau kemampuan menyuarakan bahasa tertulis atau to bark and print. Dan yang terakhir, kecepatan membaca ke taraf lambat. Yang kedua, kemampuan yang bersifat pemahaman atau comprehension skill. Adapun poin yang pertama yaitu memahami pengertian sederhana atau leksikal, gramatikal, dan retorikal. Yang kedua, memahami signifikasi atau makna atau maksud dan tujuan pengarang, relevansi atau keadaan kebudayaan, dan reaksi pembaca. Dan yang selanjutnya, evaluasi dan penilaian dalam bentuk isi. Dan yang terakhir, kecepatan membaca yang fleksibel yang mudah disesuaikan dengan keadaan. Tarigan 2008 halaman 12. Tujuan membaca. Menurut Anderson dalam Dalman 2014 halaman 11, ada 7 tujuan membaca sebagai berikut. Yang pertama, membaca untuk memperoleh perincian-perincian atau fakta-fakta atau reading for detail or fact. Yang kedua, membaca untuk memperoleh ide-ide utama atau reading for mind ID. Yang ketiga, membaca untuk mengetahui urutan atau susunan struktur karangan atau reading for sequence or organization. Yang keempat, membaca untuk menyimpulkan atau reading for inference. Yang kelima, membaca untuk mengelompokkan atau mengklasifikasikan atau reading to compare or contract. Yang keenam, membaca untuk menilai atau mengevaluasi atau reading to evaluate. Dan yang terakhir, membaca untuk memperbandingkan atau mempertentangkan atau reading to compare or contract. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan membaca, menurut Lamb and Almond dalam Rahim 2007 halaman 16, faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan membaca adalah sebagai berikut. Yang pertama, faktor fisiologis. Faktor yang mencakup kesehatan fisik, pertimbangan neurologis, dan jenis kelamin. Yang kedua, faktor intelektual. Inteligensi didefinisikan oleh Haynes dalam Rahim 2007 halaman 17 sebagai suatu kegiatan berpikir yang terdiri dari pemahaman yang esensial tentang situasi yang diberikan dan meresponnya secara tepat. Pick DKK dalam Rahim 2007 halaman 17. Dan yang ketiga, faktor lingkungan. Yang pertama, latar belakang dan pengalaman siswa di rumah, dan yang kedua, sosial ekonomi keluarga siswa. Evaluasi kemampuan membaca. Menurut Moore dalam Rahim 2007 halaman 137, evaluasi adalah suatu proses mengumpulkan, menganalisis data, mempertimbangkan, membuat keputusan tentang hasil belajar siswa. Tes yang sesuai dengan siswa kelas awal diantaranya sebagai berikut, yaitu tes membaca. Menurut Musaddad DKK tahun 2010 halaman 18, tes membaca di kelas awal dimaksudkan untuk menilai kemampuan siswa mengenal, merangkai huruf, dan membacanya menjadi satuan yang dapat dipahami maksudnya. Adapun tes membaca yang pertama yaitu membaca nyaring, yang kedua menjawab dan mengajukan pertanyaan dan wacana tulis, yang ketiga mengisi wacana rumpung atau clause. Adapun relevansi dalam penelitian ini, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Sigit Febrianto Sosilo dengan judul Penerapan Model Multiliterasi untuk Meningkatkan Kemampuan Baca Pemahaman Siswa Sekolah Dasar yang dilakukan pada tahun 2018. Perbedaan dari penelitian terdahulu, yaitu penerapan metode multiliterasi pada materi menyimpulkan cerita anak, diberlakukan untuk semua siswa dengan menyamaratakan kemampuan mereka.
Adapun pembaharuannya yaitu sebelum melakukan proses pembelajaran siswa akan dikelompokkan sesuai dengan tingkat atau level kemampuannya, sehingga akan memudahkan guru dalam pemilihan metode, strategi, materi maupun media pembelajaran dalam kegiatan belajar mengajar. Adapun kerangka berpikir dan penelitian ini yaitu hubungan pengelompokan level literasi terhadap kemampuan membaca siswa kelas 2 SDN 1 Bleke tahun ajaran 2021-2022. Kemampuan membaca kelas 2 SDN 1 Bleke tidak merata dan masih ada yang belum bisa membaca. Berdasarkan wawancara dengan guru kelas, orang tua acuh dengan perkembangan kemampuan baca siswa kelas 2 SDN 1 Bleke. Dan pengelompokan level literasi diduga memiliki hubungan dengan kemampuan membaca siswa kelas 2 SDN 1 Bleke. Adapun hipotesis penelitian yaitu HO, pengelompokan level literasi tidak berhubungan dengan kemampuan baca siswa kelas 2 SDN 1 Bleke tahun ajaran 2021-2022, dan HA, pengelompokan level literasi berhubungan dengan kemampuan baca siswa kelas 2 SDN 1 Bleke tahun ajaran 2021-2022. Bab 3, metodologi penelitian. Rancangan penelitian. Yang pertama, pendekatan penelitian. Penelitian ini dirancang menggunakan pendekatan kuantitatif karena data pada penelitian ini berupa angka yang dianalisis menggunakan analisis statistik. Yang kedua, jenis penelitian. Jenis rancangan penelitian yang dipakai adalah deskriptif korelasional. Rancangan penelitian deskriptif untuk menyajikan data tentang hubungan antara pengelompokan level literasi terhadap kemampuan membaca siswa kelas 2 SDN 1 Bleke, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat yang analisisnya menggunakan analisis statistik korelasional. Adapun waktu dan tempat penelitian yaitu di SDN 1 Bleke. Penelitian ini dilakukan pada semester ganjil 2021-2022. Subjek penelitiannya seluruh siswa kelas 2A dan 2B yang berjumlah 54 siswa. Teknik pengumpulan data yaitu yang pertama observasi, yang kedua interview atau wawancara, yang ketiga lembar tes, yang keempat dokumentasi. Teknik analisis data. Teknik analisis data adalah proses mencari dan menyusun data secara sistematis yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan mana yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain. Sugiono 2020 halaman 206. Adapun teknik analisis data yang pertama yaitu uji analisis deskriptif. Analisis statistik digunakan untuk memberikan gambaran mengenai variabel yang terdiri dari variabel independen dan variabel dependen. Dalam penelitian ini, untuk uji analisis deskriptif menggunakan bantuan aplikasi SPSS 25 untuk menganalisis data-data tersebut. Dan teknik analisis data yang kedua yaitu uji normalitas. Uji normalitas merupakan uji yang dilakukan sebagai prasyarat untuk melakukan analisis data. Uji normalitas dilakukan sebelum data diolah berdasarkan model-model penelitian yang diajukan. Uji normalitas data bertujuan untuk mendeteksi distribusi data dalam satu variabel yang akan digunakan dalam penelitian. Uji normalitas yang digunakan adalah uji Kolmogorov Smirnov dengan bantuan aplikasi SPSS 25. Dan uji teknik analisis data yang ketiga yaitu uji linearitas. Uji linearitas bertujuan untuk menguji bagaimana keterkaitan antara dua variabel yang bersifat linear. Dan yang terakhir, uji hipotesis. Uji hipotesis berfungsi untuk mencari makna hubungan antara variabel bebas atau X dan variabel terikat atau Y. Dalam penelitian ini digunakan analisis korelasi Perskaz sebagai uji hipotesisnya. Penentuan koefisien korelasi dengan menggunakan metode analisis korelasi Pearson product moment dengan menggunakan rumus sebagai berikut. Adapun pedoman untuk memberikan interpretasi koefisien korelasi yang bersumber dari Sugiono tahun 2017 halaman 184 yaitu interval koefisien dengan tingkat hubungan. Interval koefisien 0,00 sampai 0,199 dengan tingkat hubungan sangat lemah, 0,20 sampai 0,399 dengan tingkat hubungan lemah, 0,40 sampai 0,599 dengan tingkat hubungan sedang, 0,60 sampai 0,799 dengan tingkat hubungan kuat, 0,80 sampai 1,00 dengan tingkat hubungan sangat kuat. Teknik penyajian data.
Penyajian data dalam penelitian ini dalam bentuk tabel. Penyajian data dalam bentuk tabel akan tersusun secara singkat, jelas, terperinci, menyeluruh, dan akan memudahkan dalam memahami gambaran terhadap aspek-aspek yang diteliti, baik secara keseluruhan maupun secara parsial. Dan penyajian data selanjutnya disajikan dalam bentuk uraian atau laporan yang sesuai dengan hasil yang diperoleh. Terima kasih, mungkin hanya ini presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.